Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Kita lanjut lagi ya, saudara-saudari moderator, silakan dilanjut membacakan profil narasumber, kemudian dilanjutkan dengan narasumber, penjelasan sekitar 10-15 menit, setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab ya teman-teman. Iya, baik. Silakan Anis. Baik, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Oke, lanjut ya. Langsung saja, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara. Untuk pembicara diskusi pada malam hari ini, yaitu mengenai tata bahasa komunikasi media sosial, yakni Kak Mirza Bareza. Dia adalah seorang YouTuber sekaligus podcaster, dan juga beliau adalah founder dari jurnalis serta di TRNN Anything Regarding Protocol pada tahun 2018 sampai 2020. Pernah juga sebagai research assistant di kelas menulis chapter Malang oleh Angkatan Perubahan pada tahun 2018, dan juga pernah menjadi beberapa kali kesempatan pembicara, di antaranya pada kelas olah data visual media mahasiswa pada bulan Maret 2018, juga kelas kepenulisan opini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UMM, dan juga pernah menjadi graphic designer pada konferensi pers dan diskusi Public Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization dan konsolidasi calon Presiden Joko Widodo di Surabaya. Oke, langsung aja karena mengingat waktu. Langsung aja kepada Kak Mirza Bareza, dipersilahkan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mbak Anis ya namanya tadi ya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dari Ruang Belajar Warga Plus 62 gitu ya sebutannya, betul ya? Iya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Sekaligus saya diberi ruang untuk belajar begitu di sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Mas saya itu, Mas Rivo Palevi, terima kasih ya kesempatannya. Oke, teman-teman, kemarin sempat diskusi kecil-kecilan sama teman-teman panitia begitu untuk tata bahasa di media sosial gitu. Memang kebetulan saya ini aktif begitu di media sosial, khususnya di Instagram sebagai podcaster utamanya sih. Dan seperti yang disebutkan sama Mbak Anis tadi juga aktif di YouTube untuk mempublish beberapa karya di podcast saya begitu. Nah, ini temanya menarik banget tentang ini ya, tentang tata bahasa di media sosial. Tapi sepertinya kalau ke depan nanti ada teman-teman yang ingin kemudian mendiskusikan lebih lanjut, sangat akan lebih menarik gitu teman-teman. Nah, fokus saya sekarang
mungkin lebih kepada bagaimana kita menyuarakan sesuatu melalui media sosial gitu ya, supaya lebih enak gitu. Nanti kalau teman-teman punya pengalaman, punya hal-hal yang sedang dikerjakan melalui media sosial, sedang menyuarakan sesuatu, boleh di-share juga. Barangkali aku juga bisa belajar lebih lanjut dan kita bisa sama-sama belajar intinya. Nah, kita coba masuk ke materinya. Jadi santai aja, nanti kalau misalnya teman-teman ingin ada tanggapan, langsung di ini ya nanti sama Mbak Anis begitu. Nah, mungkin gini teman-teman, kita pernah ingat gitu, ada seorang orator yang kita kenal banget gitu. Ketika pidato gitu, kita tahu banget kalau dia itu bisa menggerakkan banyak rakyat saat itu. Sebenarnya dia pun itu juga adalah sosok yang ya sangat kita kenal gitu. Namanya Insinyur Soekarno gitu. Presiden pertama kita, Presiden Republik Indonesia pertama. Kita tahu dari pidato-pidatonya setiap 17 Agustus, kita mesti hampir selalu gitu menyaksikan kutipan-kutipan pidatonya saat membarakan gitu semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah gitu. Nah, kita bisa banyak belajar sebenarnya dari Insinyur Soekarno ini. Beliau dan satu suara untuk menyuarakan kemerdekaan hanya melalui satu kata gitu. Tiga kata, merdeka atau mati, yang kemudian digaungkan juga oleh Soekarno, oleh para pemuda jongjong dari masing-masing wilayah di Indonesia juga. Bagaimana itu semuanya bisa terjadi? Padahal hanya dari sebuah kata gitu, yang kita gunakan sehari-hari padahal gitu. Nah, yang perlu kemudian kita ini mungkin ya kita kita highlight gitu, bahwasanya bahasa itu kan sebuah komunikasi verbal gitu ya, sebuah komunikasi yang menggunakan perkataan, bisa juga menggunakan tulisan. Barangkali teman-teman di sini juga sering kemudian menulis berbagai caption di media sosial gitu. Kemudian juga teman-teman tidak asing dalam menyuarakan pendapat gitu ketika di kelas ataupun dimanapun gitu, atau di rapat-rapat yang teman-teman ikuti. Nah, kekuatan verbal itu sebenarnya luar biasa banget, sama seperti Insinyur Soekarno tadi gitu. Dan apapun yang kita katakan, apapun yang kita share ke orang lain itu sebenarnya sebuah pesan yang sebenarnya gimana ya? Kita menyusun pesan, kita menyampaikan pesan gitu. Maksud hati ingin menyampaikan A gitu ya. Tapi kadang dan sering gitu, teman kita atau gebetan kita atau siapapun itu seringkali ya tidak sama dengan apa yang kita maksud. Mungkin menangkapnya B, menangkapnya C, dan lain sebagainya. Atau teman-teman sekalian juga mengkode-kode begitu ya, laki-laki atau perempuan di sini mengkode-kode, tapi kok nggak respon ya si doi gitu. Kok ya nggak ngasih respon yang sesuai dengan apa yang kita mau dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ya proses aja sih, proses dari kemudian bagaimana kita menggunakan bahasa untuk membuat seseorang itu mengerti apa yang kita mau. Nah, makanya dalam menyuarakan sesuatu, baik di media sosial ataupun langsung, biasanya kita itu perlu untuk menyusun apapun yang akan kita sampaikan begitu kepada orang lain, atau ke bahasa media sosialnya biasanya audiens gitu ya. Kita kayaknya nggak asing dengan kata audiens gitu. Nah, kita perlu kemudian menyusun pesan itu supaya benar-benar bisa sampai. Menyusun itu artinya sama seperti hari ini, teman-teman membuat desain grafis tentang agenda dari ruang belajar warga 62, begitu, mengajak orang gitu, kan tujuannya supaya orang itu ikut dalam agenda ini. Maka kata-katanya adalah ini ruang belajar untuk semua orang, semua bisa ikut gitu, supaya lebih menarik
e-certificate gitu, dan macam-macam semuanya. Itu kan tujuan teman-teman supaya kemudian agenda ini gitu supaya bisa benar-benar banyak bermanfaat untuk orang lain dan menarik perhatian orang lain. Nah, itu sama. Jadi penyusunan pesan-pesan yang teman-teman buat begitu itu ya contohnya adalah flyer yang teman-teman sebar begitu. Nah, oke, kita masuk ke bagian materi intinya begitu. Jadi aku punya satu kata penting gitu, satu kalimat maksudku, satu kalimat penting. Ketepatan diri dalam memilih bahasa itu sangat penting gitu. Seperti yang aku bilang tadi sih, ketika kita bilang A, kadang itu orang yang kita ajak komunikasi itu sering menganggapnya mungkin banyak yang kita ajak komunikasi itu mungkin menangkapnya B, C ataupun Z gitu. Nggak sesuai dengan apa yang kita kirim ke orang lain. Kita nyampaikan A pengennya gitu. Maka pemilihan kata apapun itu, kalau misalnya teman-teman menggunakan platform berkarya adalah podcast seperti saya, barangkali pemilihan kata-kata dalam pengucapan, pemilihan diksi untuk membuat orang itu ngeh dan mengerti barangkali bisa dipilih gitu. Mana nih antara kata yang bisa lebih tepat menggerakkan orang enggak, itu yang mana. Nah, itu pemilihan di YouTube, utamanya di podcast ya. Kita kan tahu bahwa podcast itu sebenarnya sebuah platform audio gitu ya, menggunakan audio, tidak ada visual sama sekali. Yang mendengarkan pun juga seringkali sembari melakukan hal lain, entah sambil nyetir mobil, entah sambil tiduran, dan macam-macam semuanya. Nah, maka untuk membuat orang itu kemudian benar-benar mendengarkan atau membuat orang benar-benar membayangkan apa yang kita katakan, biasanya ada sebuah kata-kata yang benar-benar menjadi penguat gitu. Kemudian untuk membuat bayangan seseorang itu benar-benar bisa sesuai dengan apa yang aku mau, biasanya aku beri sound effect gitu. Kalau teman-teman pernah barangkali sudah ada yang mengunjungi Instagramku atau mendengarkan podcastku yang terakhir itu tentang bakso gitu. Aku membahas tentang bakso di sana. Maka ketika aku bilang bakso, aku kasih sound effect atau suara tambahan supaya orang-orang itu bisa lebih membayangkan sebuah semangkok bakso itu. Aku kasih suara ini kuah bakso. Aku beri tambahan suara bagaimana orang makan, gitu, aduh, ting ting dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi penting supaya aku berharap orang yang mendengarkan aku itu bisa membayangkan, oh, so, gitu. Dan pengalaman Dika adalah seorang penulis gitu. Tapi bagi teman-teman pasti berbeda-beda dong. Ada yang menganggap mungkin Raditya Dika adalah seorang filmmaker begitu. Ada yang menganggap macam-macam semuanya. Dan itu kembali kepada pengalaman teman-teman masing-masing dalam mengenal Raditya Dika tadi itu. Makanya perlu aku beri sound effect begitu supaya pesan yang aku mau itu benar-benar sampai ke orang-orang yang mendengarkan aku begitu. Begitupun ketika teman-teman menyuarakan sesuatu melalui caption, bisa melalui kata-kata di flyer dan lain sebagainya, benar-benar menggunakan pilihan yang gitu, supaya orang yang mendengarkan pun atau orang membaca sesuatu itu pun yang teman-teman suarakan itu bisa langsung ngeh gitu. Oh, ini maksudnya gitu. Nah, yang kita sering dengar itu banyak orang bilang begini, alah ngomong doang gitu. Ini kalau yang aku pelajari dari kelas public speakingnya Panji Pragiwaksono, dia bilang ngomong itu nggak doang gitu. Bicara itu bisa menggerakkan orang lain. Sama kayak ya Soekarno, Bung Tomo, dan banyak orang lain lagi di luar sana yang menggunakan ngomong untuk menggerakkan orang lain gitu. Jadi ngomong itu nggak doang,
pemilihan bahasa dalam ngomong ataupun menulis itu menjadi penting untuk membuat orang itu benar-benar oke, terpengaruh gitu. Oke, aku bisa melakukan ini gitu. Oh iya ya, sampai bikin pendengar kita begitu. Oh iya ya, kenapa ya nggak gitu ya gitu. Atau membuat orang itu sampai wah, aku harus melakukan hal yang sama nih, kenapa aku nggak bisa gitu. Ya semacam-macam lah. Nah, selanjutnya ketika teman-teman menyuarakan sesuatu, mungkin harus kemudian juga direncanakan gimana cara kemudian membuat orang itu bisa bergerak atau melakukan respon terhadap apa yang kita sampaikan gitu di media sosial, baik melalui tulisan ataupun melalui video dan banyak lagi ya kalau di Instagram dan media sosial lainnya itu ya. Tentunya untuk membuat orang itu bergerak itu sebenarnya mudah begitu, mudah. Dalam artian begini, contohnya kalau teman-teman di sini beberapa di antaranya penikmat video paranormal experience ya, betul ya? Paranormal experience. Nah, teman-teman tentu mendengarkan tuh dengan seksama gitu ya. Kemudian nih, si kreator menceritakan suatu daerah gitu yang sangat menyeramkan. Tapi si kreator ini menyembunyikan nama tempatnya. Sering kan begitu ya, menyembunyikan nama tempatnya di suatu daerah yang begini dan begitu gitu ya. Cuma dikasih clue, oh di Jawa Timur. Di Jawa Timur tempatnya yang dingin daripada kota-kota lainnya. Nah, hanya clue-clue semacam itu. Nah, kemudian pasca orang mendengarkan video itu biasanya kalau orang tergerak dan pengen tahu, biasanya mereka akan mencari di mana sih kota Jawa Timur yang tempatnya paling dingin gitu. Ketemulah, oh Malang. Oh, misal Malang, ada Batu, ada mana lagi yang agak dingin, ada Bromo, ada macam-macam semuanya. Akhirnya orang-orang yang mendengarkan kita itu akan membuat diskusi-diskusi lanjutan di kolom komentar. Nah, itu juga bisa digunakan ketika teman-teman nanti akan menyuarakan sesuatu. Bagaimana kemudian kita bisa membuat orang itu ngeh pertama. Yang kedua, membuat orang ngerti ngeh ya, paham gitu. Yang kedua, kenapa mereka harus bergerak gitu atas apa yang mungkin teman-teman suarakan gitu. Atau yang paling gampang, kita juga sematkan sebuah kata-kata di belakang, yakni call to action biasanya istilahnya. Jadi kalau teman-teman biasanya, nah ini beberapa teman-teman di sini ada yang nge-tag Instagram saya kan kemarin untuk flyer acara Ruang Belajar Warga 62 ini, teman-teman menuliskan kata tambahan di situ. Yuk ikuti. Nah itu namanya call to action tuh. Yuk ikuti. Kemudian materi ini adalah materi yang macam-macam, teman-teman mengajak orang itu call to action. Kalau misalnya tidak mengatakan itu, berarti teman-teman nggak menggunakan call to action, hanya kemudian memberikan clue supaya mungkin orang-orang tergerak untuk mencari lebih lanjut dan membuat diskusinya lebih lebih lebar lagi. Tergantung sama orang-orang yang kemudian menangkap pesan itu seperti apa. Membuat diskusi-diskusi kecil di kolom komentar media sosial teman-teman. Nah, sebagai seorang yang menyuarakan berbagai hal di media sosial tentunya, selain pemilihan bahasa, teman-teman juga harus punya, atau kita utamanya tentu punya, berarti kita seenaknya gitu ya. Seringkali kalau kita bermedia sosial, kita masih kaget gitu ya, bermedia sosial. Padahal kalau kita nih ketemu sama orang lain, kita nggak srek sama seseorang itu, biasanya kita akan memendam itu ya. Memendam itu, kemudian yalah ya sudahlah namanya orang gitu kan. Tapi ketika bermedia sosial nih, kita masih kaget dengan era digital sekarang. Kita julid nih, biasanya julid. Tapi saya kira teman-teman di Ruang Belajar 62 itu jauh lah dari semua itu lah kira. Nah, jadi bukan berarti kita menikmati media sosial tadi, itu kita bisa seenaknya melakukan apapun di media sosial, karena hakikatnya media sosial itu tetap bisa dilihat oleh semua orang gitu ya. Tetap bisa dikunjungi oleh semua orang. Dan yang paling hati-hati adalah semuanya ada jejak digitalnya gitu teman-teman. Selanjutnya adalah teman-teman juga bisa memahami audiens teman-teman ini siapa. Jadi perlu benar-benar
kita perhatikan siapa yang kita ajak omong gitu ya. Kalau secara langsung, misal saya harus memahami Mbak Anis dulu nih sebelum saya komunikasi sama Mbak Anis gitu. Siapa Mbak Anis, backgroundnya seperti apa. Jadi saya bisa menentukan saya berkomunikasi seperti apa. Sama pula ketika teman-teman bermedia sosial, teman-teman pahami siapa yang teman-teman tuju dalam bermedia sosial. Itu menjadi perlu juga supaya teman-teman tidak salah dalam menyusun kata-kata, kemudian juga lebih efektif dalam pemilihan kata-katanya, dan benar-benar tepat gitu dalam kemudian menyuarakan apa yang kemudian menjadi keresahan teman-teman sendiri. Gitu sih kira-kira, sudah 15 menit. Barangkali kalau ada diskusi lebih lanjut, kayaknya lebih enak gitu ya, ada feedback gitu. Begitu, silakan Mbak Anis. Oke, baik. Super sekali ya, Kak. Terima kasih. Kita lanjut ya, teman-teman, untuk diskusi. Maaf, untuk sesi selanjutnya, yaitu kita akan diskusi nih, sharing berkaitan mengenai tema tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat ataupun opini dari sudut pandang teman-teman tentang komunikasi di media sosial seperti itu. Bisa mungkin langsung diaktifkan raise hand. Sudah ada pertanyaan di kolom chat sepertinya ya, bisa dibacakan oleh moderator. Baik, langsung aja ya saya bacakan untuk pertanyaan pertama dari Kak Francisca. Menurut Kak Mirza nih, apa dampak positif dan negatif media jejaring sosial bagi pengguna bahasa Indonesia? Dan bagaimana nih Kak wujud penggunaan tata bahasa dalam jejaring sosial? Mungkin bisa langsung dijawab ya Kak Mirza. Baik. Kak Mirza, sepertinya mungkin ada kendala. Halo? Ya. Halo? Udah masuk ya? Kak, untuk... Sorry. Ya. Oke. Ini Kak, ada siap. pertanyaan untuk yang pertama tadi, ya. Coba aku jawab ya. Iya, Jadi, dampak positif dan negatif media jejaring bagi pengguna bahasa Indonesia. Media jejaring sosial bagi pengguna bahasa Indonesia. Maksudnya pengguna di Indonesia gitu ya? Atau gimana? Mungkin seperti ini Kak. Jadi dampak gimana? positif negatif kan pasti banyak bagi pengguna media sosial. Ada yang menggunakan dengan baik ataupun dengan negatif lah bisa dibilang. Nah mungkin bisa Kakak sampaikan bagaimana untuk dampak positif dan negatif agar dari Kakak Francisca ini mungkin bisa ada gambaran. Oke. Jadi kalau masalah dampak positif dan negatif sebenarnya di semua hal itu kita pasti temuin ya masalah tentang positif dan negatif segala hal. Kalau di media sosial sendiri sebenarnya itu juga tergantung dari kitanya. Sesekali coba teman-teman nanti lihat sebuah dokumenter namanya The Social Dilemma. Nanti aku boleh tuliskan di chat juga. The Social Dilemma ada di Netflix. Jadi itu mereka membahas tentang bagaimana orang-orang mantan para pembuat fitur-fitur di media sosial. Jadi begini, di Instagram, kemudian di Facebook, Twitter, dan lain sebagainya itu setiap elemen yang ada di dalam media sosial tersebut sebenarnya kalau di film ini ya
semuanya ada penemunya gitu. Jadi tombol like itu ada penemunya sendiri. Kemudian sistem stories dan macam-macam semua ada penemunya. Nah, beberapa orang yang kemudian memutuskan untuk keluar dari media startup tersebut, kemudian diwawancarai melalui oleh Netflix dan kemudian disiarkan lewat sebuah dokumenter namanya The Social Dilemma. Nah, mereka ini cerita gimana bahayanya fitur-fitur yang mereka buat sendiri sepertinya gitu. Fitur-fitur yang kemudian mereka ciptakan kemudian membahayakan orang lain gitu. Contohnya algoritma di media sosial gitu. Jadi kalau kita di media sosial nih, utamanya di Instagram, sekarang explore kita isinya adalah apapun yang kita tonton gitu ya, apapun yang kita lihat, apapun yang kita nikmati. Jadi akan ada genre yang sama. Kalau kita suka nonton bola nih, maka biasanya di ekspor kita nggak jauh-jauh nih dari bola, entah skor, kemudian macam-macam semuanya tentang bola biasanya juga keluar di explore kita. Maka yang kita nikmati hari ini adalah segala hal yang kecenderungan dalam diri kita di media sosial. Apa yang kita lakukan di media sosial, ya itulah cerminan kita gitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau mau lihat pribadi seseorang itu ya tinggal lihat explore Instagramnya aja, ya itulah pribadi dia gitu. Nah, positif dan negatif itu tergantung juga dari masing-masing kitanya. Kalau kemudian kita memang banyak menggunakan itu secara positif begitu, maka banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyuarakan berbagai hal positif. Contohnya kemarin melalui hashtag di rumah aja, nah itu kan menyuarakan hal-hal yang positif. Ada juga wisuda online, wisuda yang digagas sama teman-teman dari Narasi TV, begitu, dan macam-macam. Banyak hal-hal yang digerakkan juga melalui media sosial untuk menyuarakan. Kemarin juga kita tahu ada gerakan penolakan terhadap RUU KPK kalau nggak salah ya kemarin, itu juga mayoritas digerakkan dari media sosial begitu. Nah, semuanya itu kembali lagi sih ke kita, positif dan negatifnya adalah keputusan kita pribadi gitu, mau menggunakan istilah positif ataupun negatif, gitu sih. Gitu Mbak Anis. Gimana ini Mbak Franciscanya? Mungkin dari Kak Francisca ada feedback. Oke, sepertinya tidak ada ya Kak, karena tidak ada jawaban. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi Kak. Ini dari Kak Tegar Citra, bagaimana kita memilih kata-kata yang tepat untuk membuat orang lain bisa tergerak dengan kata-kata kita nih Kak, gitu. Gitu ya, untuk membuat seseorang itu tergerak gitu ya. Ya, dengan apa yang kita bicarakan bisa dibilang seperti itu. Oke. Hal yang paling bisa membuat orang tergerak itu adalah ya tadi itu. Teman-teman bisa membuat orang itu penasaran melalui clue-clue dan macam-macam itu, atau teman-teman bisa suarakan segala hal, kemudian juga diberitahu gitu kepada audiens kita apa pentingnya kita terlibat dalam suatu aksi gitu, dalam aksi ini dan aksi itu. Kenapa kemudian kita harus di rumah aja sekarang gitu? Oh, karena ini dan itu. Kita kasih tahu tuh audiens kita. Kemudian juga ada yang namanya konsisten dan persisten. Nah, ini nih. Ini juga aku dapat dari kelasnya Pranji Pragiwaksono gitu ya. Konsisten itu kemampuan untuk memberikan hasil di level yang sama gitu ya. Ketika kemudian kita konsisten untuk menyuarakan sesuatu, kemudian mengajak seseorang terhadap sesuatu untuk melakukan sesuatu juga, maka kita juga harus memberikan level yang sama dalam komunikasinya. Artinya gini, misal hari ini kualitas kita dalam menyampaikan pesan itu kita menggunakan misal dalam satu postingan kita menggunakan 3 sumber data nih gitu ya, 3 sumber data. Maka ke depan jangan sampai kurang dari 3 sumber data untuk menyampaikan fakta-fakta yang pengen kita sampaikan ke
audiens kita gitu. Jangan sampai berkurang kualitas apa yang kita sampaikan di sebelum-sebelumnya. Maka itu yang namanya konsisten gitu. Benar-benar kemudian tidak menurunkan kualitas di hari-hari berikutnya gitu. Harus lebih baik dan harus lebih apa istilahnya? Ya tadi itu konsisten dalam menyuarakan berbagai hal. Pun juga kita harus persisten gitu. Ini kemampuan untuk sampai ke titik yang diinginkan, kendati pun ada begitu banyak halangan dan rintangan. Jadi tangguh ya istilahnya. Tangguh terhadap apapun yang akan menjadi kontra terhadap hal yang kita sampaikan gitu. Kita mengajak orang untuk membaca buku, pasti ada orang yang apa sih gitu, apa sih sok-sokan baca buku gitu. Pasti ada orang yang begitu. Kemudian kita mengajak orang untuk melakukan kegiatan lebih banyak di rumah daripada keluar, pasti ada yang bilang ini dan itu. Maka persisten itu perlu supaya kemudian ya kita tidak lagi benar-benar menyerah sama keadaan yang akan kita hadapi ke depan, kemudian juga ya terpengaruh sama omongan-omongan orang yang tidak begitu penting untuk didengarkan. Itu sih, dua hal itu menjadi penting gitu, konsisten dan persisten. Waduh, super sekali. Super sekali ya Kak. Jadi untuk jadi begitu untuk Kak Tegar Citra. Jadi harus komitmen dan mungkin dari Kak Tegar ada feedback. Iya, sepertinya sama ya Kak. Mungkin karena penjelasannya sudah sangat jelas untuk diterima, jadi ini tidak ada feedback. Boleh nanya nih? Iya Kak. Boleh nanya langsung? Iya silahkan. Oh iya, malam Bang Mirza. Halo, ya. Halo, Rahayu. Iya, saya Rahayu. Ini saya mau nyambung dari pertanyaannya Francisca tadi. Kan tadi kan nanyakan dampak dan dampak positif dan negatif media sosial bagi penggunaan bahasa Indonesia. Nah, menurut Bang Mirza gimana? Saya sendiri itu kadang-kadang kalau nulis di sosial media, misalnya kayak nulis yang kayak memposting yang ajakan untuk ikut ini ya kegiatan kan. Saya ada nulis tuh, cus ya, pokoknya penggunaan bahasa-bahasa yang tidak sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Siap. Tapi hal-hal kayak gitu tuh jadi menarik sebenarnya kan. Orang kan jadi, saya juga dulu nggak ngerti kan kui itu apaan gitu. Oh ternyata yuk gitu kan. Ya kali gak kui. Penggunaan kata cus ya gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan KBBI ya. Maksudnya jauh banget dari. Nah mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Francisca adalah apakah tidak jadi hal-hal yang sebenarnya bisa menarik perhatian itu secara cepat, tapi itu bisa jadi dampak jadi penggunaan bahasa Indonesia kita jadi malah nggak sesuai gitu. Nah itu menurut Bang Mirza gimana Pak? Ya udah itu aja dulu, makasih. Siap, Kak Rahayu ya. Ini gimana Mbak Anis? Saya jawab langsung atau gimana? Iya, bisa langsung jawab Kak. Oke. Siap. Jadi kalau ini ya, jadi tentang penggunaan bahasa secara KBBI berarti ya, secara bahasa baku gitu. Apakah mempengaruhi atau tidak? Ini kalau pendapat saya pribadi begitu. Sebenarnya bermedia sosial juga sama gitu, sama seperti kita bersosial sehari-hari. Bedanya hanya apa yang kita lakukan tuh benar-benar bisa dilihat secara luas gitu. Seolah-olah kita kayak ada di atas panggung dan semua orang tuh bisa lihat apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, maka karena ini kegiatan sehari-hari, maka ya nggak jadi kata-kata yang santai gitu ya, istilahnya santai, kui dan macam-macam tadi itu, ya itu istilah yang santai-santai aja dan nggak masalah sih kalau menurutku ya nggak masalah. Tergantung kita sedang ada di mana aja gitu, menempatkan diri aja. Ketika kemudian kita benar-benar sedang ada di tempat yang mengharuskan diri kita harus berbahasa yang formal dan lain sebagainya, ya menggunakan bahasa yang formal lah begitu ya. Tapi kalau misalnya kita benar-benar ada di tempat yang sesantai kayak sekarang nih gitu, ya
akan lucu gitu kalau misalnya tiba-tiba saya ngomong, jadi Mbak Rahayu bagi saya pendapat ini sangat baik. Ini kan nggak asik gitu ya, nggak hitung. Anak muda admin majalah Bobo dan lain sebagainya, nggak mungkin dong dia ngomong kuy baca kuy gitu, nggak mungkin dong, pasti ngajaknya ayo adik-adik kita membaca, kita macam-macam dan lain sebagainya, begitu sih. Kalau efek dan lain sebagainya sekali lagi menurutku itu tergantung bisa menempatkan diri atau tidak kita ada di mana dan lain sebagainya tadi, gitu sih. Oke, baik. Gimana Mbak Anis? Baik Kak, terima kasih untuk Kak Rahayu atas feedback dari pertanyaan yang pertama dari Kak Francisca tadi. Untuk sesi 1 ini kita cukupkan ya teman-teman, karena waktu yang sangat singkat ini. Mungkin nanti di sesi kedua teman-teman bisa melanjutkan, karena nanti di sesi kedua kita akan ada forum discussion, dan untuk sesi pertama ini saya cukupkan, saya kembalikan kepada MC. Menunjukkan karakter ini kepada orang lain itu kira-kira kayak apa gitu. Atau kemudian ini juga berhubungan sama ideologi kita. Nah, ideologi artinya adalah misal kita senang banget nih sama menyuarakan hal-hal yang berbau literasi, hal-hal yang sangat literatis gitu. Literatis, apaan literatis ya? Literasi, berbau literasi semuanya lah. Ya udah gitu, maka bahasa-bahasa yang kita gunakan, kemudian pemilihan cara kita berkomunikasi dan lain sebagainya, ya juga sesuai gitu dengan apa yang kita mau, karakter apa yang ingin kita tunjukkan kepada orang lain. Kira-kira begitu, Mas Rivo dan Mbak Anis. Oke, terima kasih, Zah. Sama-sama. Sebenarnya faktornya masih banyak ya, cuma nanti mungkin detailnya kita bisa diskusin next time ya, pas secara teknis kita bahas nanti kalau kita misalnya mau bikin podcast ataupun YouTube. Betul banget, banyak banget teknisnya. Silakan moderator. Oke, iya Kak. Jadi ini dari Kak Nana Haibara, ingin menanggapi nih dari jawaban Kak Mirza. Mungkin dari Mbak Nana bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya, dipersilahkan. Nggak kedengaran nggak suaraku, Mbak? Kedengeran jelas. Halo Bang Mirza, selamat malam. Halo Nana, selamat malam. Bang Rivo, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan ke saya. Ya senang sekali ya karena malam hari ini Bang Mirza bisa menyempatkan waktu untuk sharing bersama kita. Nah mungkin sebenarnya aku pengen menambahkan aja ya Bang, izin menambahkan siap. penjelasan Bang Mirza soal beberapa pertanyaan tadi yang menurutku sebenarnya punya kesinambungan satu sama lain, terutama bagaimana ketika kita menggunakan bahasa Inggris, kita menggunakan diksi-diksi yang bahasa asing, apakah akan mempengaruhi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya prinsip kita menggunakan bahasa asing ya kalau dalam perspektif saya, jangan sampai kita menggunakan bahasa asing lantas kemudian mengasingkan kita dari bahasa kita sendiri. Nah, kita menggunakan bahasa asing itu sebenarnya
jadi salah satu faktor penarik ya. Jadi dalam beberapa konsep yang saya pelajari soal tata bahasa media sosial, itu sebenarnya bagian dari alih kode. Jadi alih kode itu kita bisa menggunakan bahasa asing atau enggak kita menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau seperti yang disampaikan Bang Mirza tadi, kita menyebut teman, misalnya yang jadi segmentasi kita, yang jadi konsumen dari konten-konten kita adalah misalnya teman-teman dari Sunda, otomatis alih kodenya kita menggunakan misalkan kata-kata yang ada diksi secara umum ya di Sunda, misalnya teteh atau akang kayak gitu. Terus selain alih bahasa atau alih kode tadi, ada beberapa item juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama, struktur kalimatnya. Struktur kalimatnya dalam artian bahwa kalimat-kalimat yang kita gunakan semestinya harus aktif ya. Jadi itu kontennya bisa persuasif, mengajak teman-teman juga call for action seperti yang disampaikan Bang Mirsya. Terus ada beberapa tambahan sih menurutku yang sebenarnya sangat mendukung kita ya di media sosial dalam tata bahasa. Ada emoji juga. Emoji itu yang sebenarnya juga jadi penegas ya dari konten-konten yang kita sampaikan. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat bahwa di setiap akhir postingan-postingan kita di feed Instagram itu selalu ada emoji yang digunakan. Itu sebenarnya juga jadi penegas dari pesan-pesan yang kita sampaikan. Kemudian kata sapaan ketika kita bilang hai teman-teman, atau mungkin juga kata seru, yuk ikuti. Itu sebenarnya juga jadi item-item pendukung bagaimana kita menggunakan bahasa-bahasa di media sosial. Intinya bahwa kita menggunakan bahasa asing bukan berarti kita terasing dari bahasa kita sendiri sih. Itu aja sih Bang tambahan dari aku. Terima kasih. Iya, thank you banget. Keren banget. Seru ya, Kak. Oke, kita lanjut ke ini, pertanyaan selanjutnya, Kak. Sudah ada yang mengangkat tangan. Ada Kak Naura Nurlela. Bisa langsung diaktifkan mikrofonnya, Kak Naura. Silahkan. Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam. Dengeran nggak suaranya? Dengar banget, jelas. Wow ya, luar biasa banget. Allah, oh my God, pokoknya seru banget diskusinya. Mau nanya, kan sekarang tuh media sosial kan sekarang jadi apa sih, tempat menyebar bahasa-bahasa kayak bahasa modifikasi gitu kan, kayak gimana ya, kayak kata aja gitu, kayak apa gitu kan, kata-kata, banyak kata-kata yang di luar bahasa gitu ya. Terus kalau menurut Kak Mirja sendiri bagaimana ya caranya mengedukasi masyarakat agar menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam medsos gitu. Itu aja, makasih. Siap. Oke, bisa langsung dijawab Kak Mirza. Oke, Naura ya. Jadi terkait penggunaan bahasa yang benar dan tidak, kalau menurut aku pribadi, gini, ketika kita berkomunikasi gitu ya di media sosial, kita pasti juga beberapa kali gitu menggunakan istilah-istilah yang sangat ada di luar, ada di luar KBBI gitu ya, di luar bahasa yang formal dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi memang ini semua mungkin gitu, bahasa-bahasa yang trending lagi banyak dipakai atau lagi populer dan lain sebagainya mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk membuat seseorang lain itu tertarik gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di media sosial, Instagram dan lain sebagainya, barangkali teman-teman ketika scroll baik di Explore maupun beranda, itu kan prosesnya cepat banget nih. Seringkali kita ketika misal buka beranda gitu, ada informasi, mungkin sebagian besar dari kita ya udah like terus tinggal gitu guys sih kalau kebanyakan dari kita gitu ya. Jadi nggak benar-benar membaca informasi. Atau kemudian kita cepat-cepat aja karena nggak menarik, mungkin cepat-cepat scrolling ke bawah terus ke bawah gitu. Nah, sebenarnya ada teknik yang kemudian membuat orang itu bisa berhenti di suatu postingan gitu. Nah, caranya adalah ya bisa membuat desain yang menarik, misal intinya menarik orang untuk ini ya, untuk berhenti di satu postingan itu.
Misalnya bisa menggunakan kata-kata yang sedang banyak dipakai, sedang populer dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu cara aja sebenarnya, cara supaya kemudian orang itu benar-benar bisa berhenti di konten yang kita buat gitu. Kita ingin sampaikan pesan gitu. Nah, terkait bagaimana membuat orang bisa teredukasi menggunakan bahasa yang baik dan benar, aku kira teman-teman bisa kemudian mencontohkan terlebih dahulu begitu. Bagaimana sebenarnya kita bermedia sosial yang bijak. Bagaimana kemudian menggunakan media sosial sesuai dengan waktu dan tempat, kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Hal-hal apa yang barangkali ya kurang cocok lah sebenarnya jadi guyonan itu bercandaan gitu. Jadi bercandaan. Hal-hal apa yang barangkali tidak pas untuk dibahas secara publik begitu. Gitu sih kira-kira ya kurang lebih seperti itu. Barangkali nanti juga bisa ditambahi oleh teman-teman sekalian yang juga memahami hal ini. Begitu sih Mbak Anis dan Naura tadi ya. Iya Kak, oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Via Dewi. Ini masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya dari Kak Naura. Mau tanya Kak, semakin kesini kan banyak nih di media sosial sering gunain bahasa yang tanda kutip. Maksudnya berupa sindiran atau bermain kata. Nah, kadang kan dimanfaatin orang untuk menarik perhatian orang-orang sendiri atau lebih parahnya ingin menjelek-jelekan satu orang seperti kalau trending-trending di Twitter yang pernah terjadi sebelumnya. Menurut Kak Mirza nih, bagaimana di era zaman sekarang Kak? Bagaimana? Mungkin lebih pandangan Kak Mirza mengenai dari kejadian tersebut. Oke. Kadang kan kita dimanfaatin untuk menarik, ya kadang kita ya dimanfaatin untuk menarik perhatian orang-orang ya, emang sering ya. Dan itu memang trik yang udah banyak dilakukan sebenarnya sama banyak orang gitu. Menarik perhatian dengan, aduh ini sering banget nih, misal konten jualan gitu. Covernya adalah, sorry nih, cewek atau cowok yang menarik secara fisik yang kita ketahui gitu. Misal cakep ini cowok dan cewek misal ya, dikasih cover yang begitu supaya orang berhenti dan pengen lihat misal, atau diberi kata-kata yang akhirnya benar-benar membuat orang itu ya udah berhenti di situ dan memperhatikan konten itu gitu. Nah, ya itu memang sering terjadi ya di mana-mana. Aku pun juga sering terjebak kadang itu ya. Sering banget terjebak, apalagi di Instagram tuh banyak banget yang begitu ya. Ternyata konten yang ya jauh dari apa yang aku ingin tonton gitu biasanya. Nah, ini lebih kepada bahasa-bahasa dengan tanda kutip, maksudnya berupa sindiran atau bermain kata untuk nyindir orang lain gitu kah? Lebih parahnya lagi ingin menjelek-jelekan satu orang seperti kalau trending Twitter yang pernah terjadi sebelumnya. Oke, yang aku pahami, nanti direspon aja ya sama Via Dewe ya. Kalau yang aku pahami dari pertanyaan ini adalah gimana kemudian orang-orang itu banyak menggunakan kutipan-kutipan tokoh atau siapa untuk menjelekkan orang lain gitu ya. Menjelekkan satu kelompok dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana pendapatku gitu ya. Banyak banget sih terjadi ya kalau eranya adalah era-era yang panas juga, maksudnya situasi-situasi panas, ada pergolakan di mana-mana, misalnya dua kelompok, dua kubu dan lain sebagainya. Biasanya banyak tuh yang mengutip tokoh, mengutip kata-kata orang-orang terpandang begitu untuk seolah-olah membela satu kelompok atau membela ya atau menjelekkan seseorang gitu biasanya. Nah, itulah kenapa kemudian pentingnya kita masing-masing ini benar-benar ngerti gitu loh, mana yang cocok buat kita, cocok dalam artian kita perlu proses dalam pikiran kita, mana yang enggak gitu loh. Sama kayak kita ketika memilih makanan gitu ya. Ketika kita milih makanan, mana makanan yang sehat dan mana makanan yang enggak sehat gitu. Mungkin kalau makanan sehat, ya barangkali adalah makanan yang benar-benar ingin kita proses dengan baik. Kita pengen sehat nih misal, ya udah kita minum
air degan hijau. Terus kita banyak-banyak makan sayuran. Karena kita benar-benar ingin memproses semua makanan ini dengan baik dan menjadikan tubuh kita baik juga begitu. Tapi juga kadang-kadang kita juga ngerti kalau ada makanan yang nggak sehat biasanya. Tapi ya udahlah, cuma buat pingin tahu rasanya gimana misalnya. Sama juga di konten media sosial juga banyak yang sebenarnya ya nggak sehat buat kita, cuma kita pengen tahu sebenarnya gimana sih. Tapi bukan berarti kita ikut gitu ya, bukan berarti kita benar-benar mengikuti dan kita akhirnya ikut tersulut dan macam-macam. Nah itu kita mesti bisa menjaga diri dari semua itu. Gitu sih menurutku. Gimana? Oke, seperti itu, Kak. Mungkin sebelum beralih ke pertanyaan lain, untuk Kak Via Dewi, ada yang mau ditanggapin? Oke, Kak. Tadi dijawab sama Kak Mirza. Ya sih, berhubungan nyambung bener apa yang saya sampaikan, bener yang dijawab Kak Mirza bener. Berarti kan intinya kadang orang ini kan zaman sekarang mereka kan pingin tuh kayak kalau saya kan seringnya main Twitter ya. Iya. Kadang kan orang pingin menarik perhatian orang itu kan dengan cara sindir menyindir gitu kan ya. Itu kan nggak baik juga. Tapi ya bergantung kembali lagi ke diri masing-masing sendiri kita kan ya. Betul banget. Dan mungkin nanti melalui Via juga karena mainnya di Twitter, tapi tergantung juga dari teman-teman mainnya platform apa barangkali nanti bisa mencontohkan melalui diri pribadi, baik apa yang kita posting ataupun kita bisa masuk ke dalam suatu topik kemudian ya berusaha untuk ini aja ngikut arus membahas tentang apa, tapi kita benar-benar mencoba untuk mengedukasi gitu, memberikan sebenarnya apa sih yang benar gitu, jangan sampai ada macam-macam gitulah kira-kira. Oke. Makasih Kak. Sama-sama. Oke. Sangat antusias ya Kak pesertanya. Terasa udah pukul 21.16 Kak. Tapi masih ada pertanyaan dari beberapa orang, dari beberapa peserta. Oke, kita ambil satu aja untuk yang terakhir ya. Siap. Pertanyaan terakhir, dan untuk teman-teman mohon maaf untuk yang pertanyaan belum terjawab, mungkin bisa di lain kesempatan bisa kita diskusi lagi atau bisa langsung kontak person ke Kak Mirza, entah itu melalui DM Instagram ataupun melalui platform lainnya. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, izin bertanya Kak Mirza, maaf. Mengapa kita menggunakan kata-kata atau bahasa yang dapat membuat orang tergerak, tetapi orang tersebut tidak ada respon atau tidak melakukannya? Apakah orang-orang mengikuti kata-kata atau bahasa hanya memandang orang-orang yang berwibawa? Atau bagaimana, Kak? Oke, langsung aku jawab ya ini Anis ya. Iya, Kak. Kalau terkait hal itu, kenapa kemudian orang-orang tidak bergerak gitu atas apa yang kita sampaikan, kemudian apakah ya membuat orang tergerak itu hanya orang-orang yang punya wibawa atau punya ini aja ya, punya apa istilahnya, privilege ya. Nah, atau begitu, atau harus jadi anaknya seseorang atau gimana gitu, supaya bisa didengarkan oleh orang lain dan orang lain tuh bisa melakukan apa yang kita mau. Bukan kita mau, kita ajak, kita ajak. Nah, aku kira untuk bersuara itu nggak perlu menjadi siapa-siapa dulu gitu. Maksudnya nggak perlu menjadi orang yang sangat baik dulu, tidak harus menjadi orang yang punya IPK 4 kalau teman-teman udah kuliah, atau teman-teman harus kuliah di tempat yang atau bersekolah di tempat yang sangat bergengsi baru didengerin sama orang. Menurutku sih enggak gitu. Tapi kalau kita ingin didengarkan, barangkali apa yang kita sampaikan
benar-benar juga menyadarkan orang lain gitu. Kalau orang lain itu belum bisa melakukan apa yang kita ajak, barangkali ada yang salah nih sama diri kita. Pasti kok, pasti. Kalau misalnya orang itu sadar, orang itu mengerti, pasti dia akan melakukan yang kita ajak gitu. Karena dia mengerti pentingnya sesuatu itu. Kalau dia belum mengerti, barangkali kita bisa lebih konsisten lagi, kayak tadi aku bilang, konsisten dan persisten tadi untuk mengajak seseorang itu benar-benar bisa melakukan apa yang kita ajak. Karena kita yakin nih apa yang kita ajak kepada orang lain, ajakan kita ini kita yakin bahwasanya ini benar gitu loh. Walaupun nanti pasti ada rintangan dan lain sebagainya, tapi kita yakin itu benar dan tinggal konsisten aja menyampaikan kepada orang lain, lebih sabar lagi aja dalam menghadapi banyak orang supaya kemudian apa yang kita sampaikan ini benar-benar bisa diterima, menggerakkan orang lain, asal semuanya itu baik. Menurutku sih akan indah pada waktunya aja sih. Iya. Akan baik pada waktunya, akan mendapatkan hasilnya pada waktunya, karena semuanya ini proses yang akan membuat teman-teman belajar gitu sih. Tak kira begitu sih kalau aku. Oke. Baik, seperti itu ya teman-teman. Karena terbatasnya waktu, jadi dimohon untuk teman-teman mengisi Google Form feedback dari acara diskusi malam hari ini. Untuk link feedbacknya sudah di-share oleh Mbak Nana. Silahkan teman-teman mengisi, dan juga selanjutnya untuk Kak Mirza dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement, Kak. Oke. Thank you banget sebelumnya sudah dikasih kesempatan untuk bisa ketemu sama teman-teman, kenalan sama teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Sangat antusias juga, pendapatnya teman-teman juga luar biasa, Kira yang nambah-nambahin juga tadi. Wih, pinter banget. Terima kasih sekali lagi. Terakhir dari aku, semua orang itu bisa ngomong apapun, bebas gitu ya. Selama dia itu siap untuk bertanggung jawab gitu. Jadi benar-benar terserah kita mau ngomong apa di media sosial, tapi itu kembali lagi ke diri kita, siapkah kita untuk bertanggung jawab. Dan jangan berharap nggak ada masalah ketika teman-teman nanti mengajak orang kepada hal yang teman-teman yakini sebagai hal yang baik. Jangan berharap nggak akan ada masalah dengan apa yang teman-teman lakukan. Berharaplah kita mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi masalah itu pasti ada, rintangan pasti ada, maka persisten tadi itu mesti teman-teman pegang supaya apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman impikan dalam mengajak orang untuk bertutur bahasa yang baik, kemudian juga menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai begitu di media sosial, itu benar-benar bisa terwujud, maka perlu konsisten dan persisten tadi. Gitu, terima kasih sekali lagi teman-teman Ruang Belajar Warga 62. Oke. Bagian dulu. Terima kasih Bang Mirza. Iya. Baik, terima kasih Kak Mirza atas materi yang terima kasih Mas Mirza. Terima kasih. Oke teman-teman. Sesi foto yuk. Untuk selanjutnya sesi foto ya. Terima kasih. Hai Nana. Sama-sama. Sebelum kita sesi foto mungkin teman-teman bisa mengisi form feedback dulu, karena nanti form feedback itu yang jadi panduan kita bisa mengirimkan sertifikat ke diskusi malam ini. Setelah mungkin ya paling lama 5 menit lah ya isi form feedbacknya, setelah itu kita lanjutkan sesi foto bersama. Iya betul. Jadi kalau yang udah bisa di kolom chat ya teman-teman, biar nanti takutnya kalau langsung foto terus ada yang langsung leave tapi nggak isi form feedback. Iya betul. Karena dari tim digital bersama tim PJ Diskusi dan Humas kita udah menetapkan tenggat waktu, jadi form feedbacknya hanya bisa diisi malam ini ya, jadi nggak ada lagi share-share link form feedback kayak kemarin-kemarin setelah sehari. Betul. Kerja juga.
Untuk meringankan tim digital dan publikasi. Oke, selanjutnya kita sesi foto ya, teman-teman. Bisa dinyalakan semua videonya. Udah pada isi itunya belum? Halo Mbak Ida. Halo. Udah ngopi, Mbak Nana, Nana? makasih ya. Udah. Mbak Nana yang Mbak bisa Nana, terima apa? kasih ya. Oh iya, sama-sama. Ini siapa ya? Sebentar. Ini Salva. Mbak Oh, Nana, Salva. terima kasih ya Oke, tadi. oke. Ya, Mbak Nana, makasih ya. Tadi udah bimbing aku tadi pas nggak bisa masuk audiensnya, apa itu mix-nya gitu. Sama-sama Mbak, ini udah tugas Mbak Ida kami. juga makasih. Iya, maaf ya. Tadi saya kurang mengerti soalnya. Ternyata dikeluarin dulu, bisa di live dulu baru bisa masuk lagi. Begitu ya. Oke. Mohon maaf ya. Iya. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Ada yang belum bisa isi linknya ya? Oh, saya belum ngisi, Diisi Mbak, sekarang, nanti. Mbak, kalau bisa. Soalnya hanya sekarang aja. Ditunggu malam ini. Oh, iya. Bukan apa-apa ya. Ini untuk membantu pekerjaan tim digital kita. Untuk meringankan mereka juga. Kita langsung ini aja ya. Bapak langsung sesi foto, nanti linknya kita kirimkan ke grup, tapi kita cuma batasi 5 menit untuk ngisinya ya. Nanti setelah sesi foto bersama, kita kirimkan grup bersama. Oke. Soalnya kan mungkin koneksi internetnya nggak stabil, jadi nggak bisa ini. Oh iya, boleh kalau begitu. Udah, Joko aja lah langsung deh. Joko yang pandu sesi fotonya. Oke, ayo kita foto buat dokumentasi di ruang belajar plus 62. Nah, teman-teman bisa menyalakan videonya. Siap. Ayo, gayanya gimana nih? Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, rilis. Kita sekali lagi. Anda boleh. Ini yang slide kedua ya, siap-siap ya. Untuk slide kedua, ayo. Siapa nih? Ada 2 slide. Nah, slide yang kedua bisa menyalakan videonya. Ayo, slide kedua. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung di ruang belajar plus 62. Sudah mau menyempatkan waktunya. Ayo, ada apa lagi? Udah. Ya, semoga betah ya. Ya, kita belajar bareng. Oke, bisa ditutup oleh siapa? Terima MC? kasih teman-teman. MC, mana MC? Hikmah. Halo? Iya, halo. Baik, kita udah ada di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Mirza dan juga Kak Anis yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi pemateri dan juga moderator untuk diskusi daring kali ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya untuk antusiasnya yang sudah mengikuti dari sesi 1 sampai sesi 2 ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Dan juga saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga kita bisa bertemu di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Mas Mirza. Sama-sama, thank you semuanya. Semangat. Mohon maaf ya, banyak kekurangannya. Mohon maaf kalau ada kendala. Mohon maaf sekali.
Jadi kemaluman gini. Iya. Apa ini masih pagi nih. Ya, kita yang masih lagi. Iya sih pagi. Lagi poin mintanya Mau teman yang mau posting malam hari ini bisa nanti mention akun Subawati 92, akun Bang Bir. Nanti nggak apa-apa kritik sekaligus saran kalau ya. mungkin ada yang mau di